Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Ayul ikhwah, berita tentang pandemi wabah yang bersifat internasional, yang kelasnya bukan sebatas namanya wabah, tapi orang mengistilahkan rajanya wabah. Artinya dengan istilah itu nggak ada istilah yang lain yang lebih tinggi, yang ini menggambarkan memang peristiwa yang sangat dahsyat. Tapi tentunya itu semuanya sebatas pemikiran manusia dengan kacamata dunianya. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan peristiwa hari kiamat nanti, ini sebenarnya seberapa, karena sebagaimana ada pada surah Al-Hajj yang dikatakan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taranasa sukara wa mahum bisukara walakin adzaballahi syadid. Wahai manusia, panggil semuanya, jaga dirimu, jangan sampai kamu terkena murka dan siksa Allah. Makanya kembali kepada Allah, gali ilmunya, tauhidkan Allah, sembah Allah dengan cara sunnah, ikhlas, besarkan dengan dakwah, perintah kerjakan, larangan jauhi, takwalah kamu kepada Allah. Ketahuilah, gunjang ganjing hari kiamat nanti sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Waktu itu kamu akan melihat ibu-ibu yang sedang hamil, begitu dahsyatnya kiamat langsung gugur. Ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, begitu kiamat terjadi langsung ia tinggalkan saking dahsyatnya. Dan kamu lihat manusia, mereka tidak meminum barang yang memabukkan, tapi mereka sudah sempoyongan. Karena saking dahsyatnya siksa Allah. Itu gambaran dahsyat, memang dahsyat itu memang di sana. Yang berikut-berikutnya, apalagi nanti puncaknya jahanam, sudah nggak bisa dibayangkan lagi. Adha wa amar, dahsyat dan sangat pahit. Buat orang yang di neraka, yang memang jatahnya kekal, la yamutu fiha wa la yahya, nggak hidup, nggak mati. Artinya tampak hidup, tapi tidak bisa merasakan nikmatnya hidup. Dan mereka akan selalu merasakan siksa, nggak akan mengalami yang namanya kematian. Lalu dengan musibah atau orang memberikan nama pandemi seperti ini sudah tergambar demikian rupa, ini sebagai peringatan. Kalau yang kayak begini saja sudah dianggap berat sekali, gimana beratnya nanti di sana? Ayo ikhwah, berita adanya pandemi dengan di lockdown, orang diisolasi supaya berada di rumahnya, bahkan keluar pun juga sangat dibatasi. Bahkan ada tempat yang terisolasi orang tidak bisa masuk karena pertimbangan supaya nggak terjadi penyebaran virus. Entah itu waktunya tidak tahu, minimal setengah bulan, tapi bisa bermata rantai. Setengah bulan kasus A, setengah bulan kasus B, kasus A berjalan 10 hari, muncul kasus B setengah bulan lagi, akhirnya 10 tambah setengah bulan menjadi berpanjang 25 ke depan. Nanti berjalan 20 hari tambah 15 hari lagi, bisa molor panjang. Ya kalau orang istirahat di rumah sehari, 2 hari, sepekan, mungkin ekonomi belum banyak yang macet. Tapi bila 15 hari kemudian nanti berestafet, karena yang kena masalah itu nanti juga akan bergelombang, kan bisa panjang.
Apakah nggak menyebabkan perputaran ekonomi menjadi macet dan seret? Lama-lama orang berkekurangan rezekinya, ekonomi akan menjadi rusak, dan dampak-dampak yang lain. Sehingga terjadi kekhawatiran, apakah negara tidak akan roboh? Bila sudah roboh, nanti ada orang yang memancing di air keruh. Apalagi orang kafir punya program walghau bihi, bikin gaduh. Pada kondisi gaduh menjadi kondisi masyarakat ekonominya amblek, terjadi kepanikan. Sementara setiap hari makan terus tapi tidak ada penghasilan, lama-lama hutang kanan kiri sudah tidak mampu, akhirnya hutang kepada orang kafir. Mungkin ini yang ditunggu oleh orang kafir, mereka akan memberikan pinjaman tapi untuk mencekik. Nanti apakah nggak dikhawatirkan dikuasai oleh orang kafir? Bila ekonomi sudah disetir oleh mereka, nanti apa jadinya? Tidak tahulah, pertimbangan orang itu macam-macam, mungkin semisal itu dan seterusnya. Terjadi kepanikan besar. Ayo ikhwah azana subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita mensikapi keadaan yang digambarkan seperti itu? Pertama, kita wajib menyadari ini memang ujian. Tentang kekurangan rezeki, suasana kurang aman, kurang sehat, kurang gizi, kurang apalah sarana kehidupan yang itu dikatakan kurang. Memang kita butuh menyadari ada siang, ada malam, ada naik, ada turun. Ekonomi juga akan diuji, kadang mengalami penurunan. Wala nabluwannakum, dan kami akan pasti uji kamu. Itu mesti. Bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan berbagai macam kekurangan yang lain. Ujung-ujungnya akan mengalami kelaparan, mungkin terancam akan mati atau apa. Ini secara umum itu perkara yang sangat menakutkan. Pertama, ingat, ini memang kita diuji. Jangan sampai yang diuji orang yang sehari-harinya itu miskin, kurang makan, tapi juga orang kaya juga butuh untuk diuji. Semuanya mengalami ujian. Ini jangan dibesar-besarkan, tapi sadar ini ujian. Yang kedua, yakinlah selagi kita istiqomah, apapun kondisinya, ujian itu akan bisa dilewati. Nabi SAW berdoa setidaknya 3 hal. 2 dikabulkan, 1 tidak. Apa 2 yang dikabulkan? 1, jangan sampai orang kafir mampu menguasai umat ini untuk menghancurkannya. Allah jamin, ya. Memang agama ini Allah yang menjaga. Kita berjuang di tengah sempurnanya agama ini. Kita bila mau aman, masuklah. Nanti Allah akan menjaga. Yang kedua, jangan sampai umat ini hancur gara-gara ekonomi. Dijamin, ya. Allah memberikan jaminan. Agama sempurna, nikmat cukup. Tapi yang ketiga yang tidak dikabulkan oleh Allah, supaya umat nggak benturan dengan sesama. Ini yang Allah tidak mengabulkan. Kenapa? Memang ini tugas kita untuk menjadi umat yang ijtima' ala haq, ala sunnah, kompak di atas hak, di atas sunnah, untuk ta'awun ala birri wa taqwa, saling tolong-menolong pada kebaikan dan ketakwaan. Ini tugas. Bila tugas ini kita emban dengan baik, Allah akan banyak memberikan fasilitas. Rezeki datang dari arah yang tidak diduga-duga, jalan keluar, urusannya dimudahkan, pahala dibesarkan, dosa diampunkan. Perkara-perkara yang semula tidak ada solusinya, ada solusinya. Ini tugas yang sedang Allah embankan kepada kita.
Tugas inilah yang wajib kita pikul dengan baik. Makanya musibah yang ada mengingatkan kepada kita, sudah kamu pikul atau belum? Ternyata banyak musibah ini memberitahu kepada kita itu belum banyak beres. Makanya kita jangan mengkhawatirkan bagaimana kalau amblek dikuasai oleh orang kafir, membayangkan yang macam-macam. Ingat, musuh itu datang tidak dari jauh, tapi dari dekat, dari diri-dirimu sendiri. Musuh lain-lain dari luar, Yahudi, Nasara, musyrik, galaknya orang kafir sana sini, puncak nanti Dajjal akan tiba, itu kan bahaya datang dari luar. Ingat, bahaya dari luar itu diundang oleh bahaya dari dalam sendiri. Dari luar, bila tidak diundang, mereka tidak datang. Ingat firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza hadaitum. Wahai orang yang beriman, kamu wajib jaga diri. Orang yang sesat, entah aneka ragam macamnya, kafirnya seperti apapun, Yahudi, Nasrani, musyrik, Dajjal, itu tidak akan memudaratkan kepada kamu selagi kamu tidak berada di atas jalan petunjuk. Kamu berusaha datangnya ridha Allah, tidak mendatangkan murka Allah, maka bahaya pun juga Allah akan singkirkan. Suka duka itu hanya sebatas kenikmatan. Tapi bila kita tidak berada di atas jalan petunjuk, sudah membuat Allah itu murka, nah ini petaka akan didatangkan di segala penjuru, termasuk kemiskinan yang kamu khawatirkan. Jangan mereka hadir, mereka belum hadir, kamu juga roboh. Maka daripada itu jangan khawatirkan. Dan khawatir yang tidak beralasan, tapi khawatirkan dirimu sendiri. Karena datangnya bencana itu memang dari dosa-dosa yang kamu perbuat. Maka daripada itu, bila kita tidak ingin adanya ancaman, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena musibah yang ada datangnya dengan dosa-dosa yang dipancing. Maka jangan diundang lagi musibah-musibah itu dengan dosa-dosamu. Perkokoh dirimu dengan ilmu syar'i, dengan manhaj yang benar, Al-Quran ditafsirkan dengan As-Sunnah, dipahami dengan pemahaman para sahabat dan praktis seperti mereka, semangat berusaha keras untuk nanti matinya bisa husnul khatimah, bisa aman menyeberang di atas jahanam, lalu masuk ke dalam surga Allah. Untuk persiapan ini perkokoh. Nanti apabila kita mampu seperti ini, itu nanti akan selesai urusannya. Ingat, orang kafir menguasai, termasuk menguasai ekonomi, ini gara-gara umat lemah, terkena penyakit wahan. Umat Islam yang banyak sekali akan dinilai kecil sehingga mereka akan royokan karena kelasnya boy, akan keroyok, menjadikan kita sebagai barang yang dihisap, dikuasai, diombang-ambingkan. Kenapa? Umat Islam yang menjadi kendali terkena penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, suka dunia, takut kepada kematian. Sehingga agama dikorbankan, dunia nomor satukan, orang kafir menjadi mitra. Maunya jadi orang kaya tapi akan dipisah dari harapannya. Maka daripada itu, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tobatlah, perdalam ilmu syar'i, benahi akidah tauhidmu, perbagus salatmu, hubunganmu kepada Allah, kepada makhluk, bersedekahlah, dakwahlah. Allah akan memudahkan kita semuanya, sehingga sesuatu yang jadi kebutuhan kita nanti akan datang pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah obat yang wajib kita miliki. Jangan besarkan kekhawatiran, tetapi koreksi diri karena bahaya yang datang gara-gara dosa yang kamu undang. Carilah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan membuat urusan selesai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu suwab, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.